Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi dengan saya Nia Kussumadani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi satu pada ilmu bahan dasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan contoh dari bangunan serta mungkin ada tambahan mengenai konstruksi atau material-material konstruksi dalam bangunan tentunya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Daya Kussumadani. Nah, eh sini saya dengan NIM 2350601011111048. Kita langsung masuk saja ke materinya. Nah, jadi pada pertama, slide satu ini sebelum kita masuk, jadi izinkan saya untuk menerangkan sedikit mengenai klasifikasi bangunan gedung menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2021. Jadi, pemerintah memang memasukkan bangunan ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 yang dibagi menjadi dua bagian. Jadi, bangunan itu ada yang namanya bangunan gedung sederhana dan bangunan gedung yang tidak sederhana. Jadi, maksudnya bagaimana ini? Apa perbedaannya? Jadi, untuk yang pertama, bangunan gedung sederhana itu tuh memang bangunan yang sederhana. Dalam artian, mereka itu memiliki karakteristik yang relatif mudah dan teknologi yang lebih sederhana. Jadi istilahnya kayak ya rumah-rumah biasa gitu, tidak ada keistimewaannya, cuman bangunan bangunan saja. Jadi mereka ini pastinya untuk proses pembiayaan sendiri pasti lebih murah karena tidak membutuhkan tanah yang luas dan tidak membutuhkan bahan konstruksi yang banyak karena memang termasuk bangunan gedung sederhana ini ketika dia itu memiliki luas maksimal 100 meter saja, meter persegi. Dan lantainya itu hanya dua lantai saja, tidak boleh lebih. Kalau lebih dari dua lantai itu sudah masuk bangunan yang tidak sederhana. Nah, jadi kalau misalnya contoh hunian tempat tinggal atau rumah tinggal biasa itu pasti dia tuh memiliki luas maksimalnya itu hanya 100 meter persegi saja. Dan dia itu cuma memiliki dua lantai bangunan saja. Nah, ini contoh-contohnya itu seperti rumah-rumah tapak atau rumah rusunami yang sederhana. Beda lagi kalau misalnya untuk bangunan-bangunan kantor, bangunan kantor itu kayak seperti misalnya contoh-contohnya itu kayak ruko-ruko biasa gitu. Itu pasti umumnya tuh bentuknya tuh sederhana, tidak menggunakan teknologi yang canggih, tidak ada lift dalamnya nggak ada. Atau mungkin tidak ada alat-alat panel surya yang bisa mengubah atau mungkin chargeran untuk volt yang listrik mobil Tesla itu nggak ada di situ. Beda lagi kalau bangunan tidak sederhana. Terus contohnya kalau bangunan kantor itu dia tuh memiliki luas maksimalnya tuh 500 meter persegi. Dan dia itu maksimal lantainya juga dua lantai. Jadi dia itu struktur bangunan sendiri tidak kompleks karena itu tadi karena luasnya tadi tidak besar, kemudian lantainya juga tidak tinggi, maka dia termasuk bangunan gedung sederhana. Dan pasti biaya untuk pembangunannya lebih murah. Berbeda lagi dengan bangunan gedung yang tidak sederhana. Nah, bangunan gedung yang tidak sederhana ini selain untuk memiliki karakteristik yang lebih kompleks tentunya, dia juga pasti memiliki teknologi yang lebih canggih. Seperti yang tadi saya bilang bahwa di bangunan gedung sederhana kan tidak ada lift. Di bangunan tidak sederhana ada tuh lift. Dia tuh memiliki cakupan luas bangunan yang lebih besar pastinya. Kalau untuk hunian rumah pasti lebih besar daripada 100 meter persegi. Kalau untuk perkantoran itu pasti lebih besar dari 500 meter persegi gitu. Jadi contoh-contohnya itu seperti apartemen, pusat perbelanjaan, SPBU, rumah sakit, atau kompleks industri yang bangunan luasnya itu lebih besar daripada bangunan sederhana dan jumlah lantainya pastinya lebih banyak tentunya. Tidak hanya dua lantai, tiga lantai saja, tapi mungkin bisa sampai belasan atau mungkin puluhan. Kayak mungkin apartemen atau hotel itu juga bisa masuk bangunan tidak sederhana. Terus dia juga memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan teknologi yang canggih. Contohnya rumah sakit itu pasti kan punya punya fasilitas yang khusus dan canggih dong untuk pasien, alat CPR seperti itu. Terus untuk selanjutnya itu dia tuh memiliki apa ya, lebih detail gitu. Perencanaannya tuh lebih detail daripada bangunan sederhana. Karena strukturnya yang lebih kompleks tadi dan bangunannya lebih tinggi dan cakupannya lebih luas, maka dia membutuhkan perencanaan yang lebih detail dan ketat sesuai dengan SNI nomor 1076, maaf 1000.
726.2/2019 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa. Jadi maksudnya gimana tentang tata cara perencanaan tahan gempa ini? Bangunan yang tidak sederhana ini tuh pasti memiliki ketahanan terhadap gempa. Apalagi kayak misalnya untuk rumah sakit ya. Apalagi rumah sakit tuh pasti harus memiliki ketahanan pada gempa. Bayangkan saja kalau misalnya kita lagi di rumah sakit, mungkin lagi melahirkan atau apa, tiba-tiba gempa, terus tidak ada standar nasional Indonesia sesuai dengan bagaimana sih ketahanan terhadap gempanya tadi. Pasti kan nggak mungkin ya. Jadi bisa meninggal atau bahkan jadi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Jadi di sini ada tingkat permanensi. Jadi tingkat permanensi itu tuh permanen. Permanen tuh berarti lama, lama tidaknya bangunan itu. Nah, yang pertama ada permanen dan non permanen. Maksudnya permanen ini bagaimana? Dikatakan permanen itu tuh berarti bangunan ini memang dirancang untuk melayani penggunanya atau masyarakat lebih dari 10 tahun. Sedangkan bangunan non permanen biasanya digunakan untuk jangka waktu yang lebih pendek atau mungkin 3 tahun atau bahkan kurang dari itu atau mungkin untuk harian atau mungkin bisa eh, bulanan. Kayak misalnya posko bencana. Posko bencana kan memang didirikan tidak permanen kan. Dia memang bentuknya tenda dan tidak permanen, kemudian tidak proper. Itu tuh memang dirancang untuk melayani masyarakat atau pengguna kurang dari 10 tahun atau bahkan belasan hari saja. Nah, contoh bangunan permanen sendiri tuh meliputi gedung perkantoran, apartemen, pusat perbelanjaan. Jadi dia memang memiliki struktur yang kokoh dan tahan lama karena memang cakupan permanennya itu lebih dari 10 tahun. Contohnya tadi kayak rumah sakit ya atau mungkin hotel. Pasti kan karena biayanya mahal atau cakupannya juga luas, bangunannya lama, pasti dia dirancang untuk tahan lebih dari 10 tahun begitu. Tapi beda lagi dengan tenda-tenda posko bencana atau tenda-tenda darurat atau mungkin teror-teror pernikahan. Itu kan memang tidak memiliki struktur yang kuat karena memang dibangunnya hanya untuk jangka waktu yang pendek seperti itu. Kita lanjutkan saja. Nah, di sini di slide berikutnya ada tingkat risiko kebakaran. Jadi, tingkat risiko kebakaran ini itu memang sudah ada di SNI Indonesia, berarti Standar Nasional Indonesia nomor 1726.2/2019. Ini juga masuk di SNI yang gempa tadi, ya kan samaan. Nah, di ini tuh juga ada tentang kebakaran. Jadi, di sini risiko kebakaran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada risiko tinggi, risiko sedang, dan tentunya risiko yang rendah. Maksudnya bagaimana dengan risiko ini? Jadi bangunan yang memiliki risiko kebakaran yang tinggi itu memiliki tingkat potensi mudah terbakar yang sangat tinggi. Mungkin contohnya ya seperti bangunan-bangunan industri dengan penggunaan bahan kimia atau bangunan dengan sistem listrik yang lebih kompleks. Itu kan pasti dia itu memiliki tingkat risiko kebakaran yang tinggi atau mungkin sering terjadi kebakaran. Makanya di situ dikelompokkan atau diklasifikasikan ke bangunan yang memiliki risiko kebakaran yang tinggi. Kemudian setelah tinggi pasti ada sedang dong. Jadi risiko kebakaran sedang ini tuh umumnya itu terkait dengan bangunan hunian bertingkat atau bangunan umum dengan luas tertentu. Jadi mungkin bangunan-bangunan hunian seperti apartemen yang kadang kongslet seperti itu ya. Itu bisa dimasukkan ke dalam cakupan yang sedang. Nah, sedangkan yang rendah itu biasanya terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar seperti bangunan rumah tapak atau kantor-kantor yang kecil. Jadi memang dia tidak mudah terbakar karena memang jauh dari bahan-bahan kimia atau sistem listrik yang kompleks tadi. Tapi biasanya kalau contoh yang resiko tinggi itu kayak pabrik-pabrik atau mungkin di tempat kerjanya PLN itu memang sangat-sangat berisiko untuk jadinya kebakaran. Seperti itu. Jadi kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada tinjauan lokasi. Jadi, apa sih dan bagaimana tinjauan lokasi itu? Jadi, sebenarnya tinjauan lokasi ini tuh dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada lokasi padat, sedang, dan lokasi yang jarang. Jadi, maksudnya bagaimana? Jadi, lokasi padat itu umumnya terdapat di bagian pusat perkotaan atau daerah perdagangan yang memiliki tingkat keberadaan penduduk dan aktivitas yang tinggi. Jadi maksudnya dikelompokkan klasifikasi ini tuh bagaimana penduduknya itu? Penduduknya itu padat atau bagaimana?
jarang atau bagaimana. Nah, jadi yang pertama ini yang padat, berarti dia memang berada di pusat-pusat kota atau, sering lalu lalangnya masyarakat, dan mudah dicapai atau mungkin dia itu dekat dengan perkotaan. Jadi dia termasuk lokasi yang padat, begitu. Karena adanya aktivitas yang tinggi dari masyarakat. Kemudian untuk lokasi sedang sendiri. Jadi lokasi sedang itu ditemukan di daerah pemukiman yang tidak sepadat pusat kota. Nah, kemudian yang lain ada, yang selanjutnya ada lokasi renggang atau jarang. Nah, jadi dia itu cenderung terletak di pinggiran kota atau daerah yang dengan lahan lebih luas kayak perkebunan atau mungkin eh, padi-padi itu persawahan. Dia kan memang jarang orang yang tinggal di situ. Jadi dia termasuk lokasi yang jarang begitu. Jadi faktor-faktor yang tadi ini tuh memang mempengaruhi peraturan dan persyaratan konstruksi bangunan sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan setempat. Jadi karena mereka ini penduduknya lebih banyak atau lebih jarang, itu kalau memang untuk membangun bangunan sendiri, itu pasti ada syarat-syaratnya tersendiri karena kita tuh harus menyesuaikan dengan lingkungan yang di sekitar kita atau lingkungan setempat tadi, bagaimana masyarakatnya, bagaimana lingkungannya, agar persyaratan dari pembangunan konstruksi tadi itu bisa tercapai dan sesuai dengan SNI yang berlaku. Seperti itu. Kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada klasifikasi bangunan berdasarkan tinggi bangunan. Nah, ini maksudnya bagaimana berdasarkan tinggi bangunan? Jadi, ini tuh ada klasifikasi bangunan berdasarkan ketinggiannya. Jadi dia itu punya berapa lantai, kayak seperti itu ya. Misalnya ini yang pertama ada bangunan rendah. Jadi bangunan rendah itu bangunan yang tidak sampai atau mungkin bisa 4 lantai saja. Jadi batas maksimumnya itu 4 lantai. Itu termasuk bangunan yang rendah. Jadi kalau misalnya rumah-rumah eh, teman-teman atau rumah saya sendiri itu kan termasuk yang cuma 3 lantai. Berarti dia termasuk bangunan yang rendah gitu. Kemudian ada bangunan dengan klasifikasi sedang. Berarti dia itu 5 hingga 8 lantai. Udah sedikit meningkat. Mungkin biasanya kayak apart-apart kecil itu bisa sampai 5 atau 8. Atau mungkin guest house itu bisa 5 atau 8 lantai. Kemudian selanjutnya ada bangunan tinggi. 8 hingga 40 lantai. Jadi mungkin ini bisa masuk ke hotel atau mungkin guest house juga ada, apartemen, seperti itu. Atau mungkin perkantoran. Perkantoran juga bisa masuk ke sedang dan tinggi. Dia kan bisa 8 atau mungkin 40 lantai juga ada kan. Kemudian ada skyscraper. Jadi skyscraper ini 40 hingga 100 lantai. Dan super tinggi ini lebih dari 100 lantai. Mungkin bangunan-bangunan di Dubai ya baru bisa masuk bangunan yang super tinggi. Nah, bangunan-bangunan seperti dalam pencakar langit itu biasanya memang membutuhkan perencanaan struktural yang lebih kompleks. Jadi dia memang kan kalau semakin ke atas, maka bebannya pasti semakin tinggi dong. Jadi memang dari struktur yang di bawah itu memang harus sangat-sangat diperhatikan karena semakin tingginya bangunan, berarti memang strukturnya harus sangat-sangat kuat dan sangat-sangat diperhatikan. Nah, sementara bangunan-bangunan yang bertingkat rendah dan sedang mungkin lebih mudah dalam hal perencanaan dan konstruksinya dan lebih murah juga kan tentunya karena memang tidak tinggi, tidak luas gitu. Tapi dalam hal ini keduanya atau mungkin dari lima-limanya ini tadi yang telah saya sebutkan harus tetap memenuhi standar nasional yang berlaku atau mungkin internasional kalau memang bangunannya di luar negeri agar aman dan memang keselamatan dari para pengguna atau masyarakat dan di sekitarnya itu memang terjaga. Karena memang dalam perencanaan bangunan sendiri kita juga tidak hanya memperhatikan struktur dan bagaimana ketahanan atau jangka waktu ekonomisnya dan lain-lain, tapi kita juga harus memperhatikan masyarakat, kemudian keselamatan, dan tentunya lingkungan kita. Begitu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada lagi bagaimana dengan kepemilikan bangunan. Nah, jadi kepemilikan bangunan gedung ini terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama ada eh, milik negara dan selain milik negara. Jadi ini maksudnya gimana perbedaan antara pemilikan negara dan
selain milik negara. Jadi, kepemilikan bangunan gedung milik negara dan selain milik negara itu memang mempengaruhi regulasi atau peraturan dan tanggung jawab terkait pemeliharaan, keamanan, dan pengelolaan dari bangunan tersebut. Jadi, memang kalau misalnya bangunan milik negara itu memang diatur dan dibiayai oleh instansi dari pemerintah. Jadi mereka memang dirawat dan memang benar-benar dikelola oleh dari negara itu. Karena dari negara berarti memang anggarannya juga dari anggaran negara. Sementara bangunan selain milik negara itu berarti bangunan swasta, biasanya dimiliki oleh, individu atau badan usaha yang memiliki tanggung jawab kepemilikan yang berbeda. Jadi contoh bangunan milik negara dan memang dibiayai itu mungkin ada, dibiayai itu biasanya oleh APBN, ada APBD, atau sumber-sumber lainnya, anggaran dana ya pastinya. Kemudian kalau, badan selain milik negara itu biasanya dimiliki oleh individu, swasta, atau orang-orang lain kayak di rumah itu kan pasti yang biayain orang-orang rumahnya sendiri, apalagi kalau misalnya ruko-ruko itu kan pasti yang pemiliknya kan yang biayain, nggak mungkin negara kan. Karena memang, eee, punyanya individu, jadi tanggung jawab dari individu tersebut. Nah, kita bisa lanjut, ke kelas dari bangunan. Nah, jadi, kelas bangunan ini tuh terbagi sesuai dengan karakteristik dari ruangannya. Nah, ini maksudnya bagaimana? Nah, jadi ini kan ada 1, 2, 3, 4, 6 ya, ada 6. Jadi ada 1A, 1B, 9A, 9B, 10A, dan 10B. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi klasifikasi bangunan itu penting dalam menentukan standar dan persyaratan konstruksi yang harus dipenuhi. Jadi setiap kelas itu memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda atau fungsi ruangan yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi dari desain dan struktur bangunan secara keseluruhan. Misalnya pada kelas 1A dan 1B, dia itu memiliki persyaratan yang keamanan yang lebih ketat daripada yang lain karena mereka mungkin mengandung, ruang dengan resiko kebakaran yang tinggi, atau mungkin penyimpanan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Jadi mereka memang memiliki ketatan yang lebih tinggi daripada bangunan, klasifikasi 9A, 9B, 10A, dan 10B. Nah, beda lagi kalau misalnya dengan bangunan 9A dan 9B, mungkin lebih terkait dengan kenyamanan dan estetikanya, seperti itu. Nah, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini mengenai, resiko dari bahaya gempa. Jadi memang, resiko ini sudah diatur dalam Standar Nasional Indonesia bahwa sebuah bangunan itu harus sesuai dengan tata cara dan perencanaan kenahanan untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Jadi, memang zonasi gempa itu memberikan panduan untuk menilai potensi dari resiko terjadinya gempa di suatu wilayah. Jadi yang menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan itu bukan hanya, mengenai ekonomisnya atau mungkin strukturnya, kemudian lingkungan, tapi juga bahaya dari gempa tersebut. Nah, kita bisa ngelihat lagi. Nah, kemudian, bangunan-bangunan yang memang ada di zona-zona dengan resiko gempa yang tinggi, itu harus harus sangat memperhatikan standar dari ketahanan gempa yang lebih ketat agar tidak terjadi, hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak membahayakan penduduk yang ada di sekitarnya. Dalam perencanaan dan konstruksi, untuk minimalkan kerusakan dan risiko bagi penghuninya, memang benar-benar harus memperhatikan dari standar SNI yang berlaku ya. Jadi tidak hanya mencakup material yang lebih tahan terhadap gempa, tapi desainnya yang fleksibel dan langkah-langkah mitigasi resiko yang lainnya. Nah, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini. Jadi, di sini kita agak ganti bab sedikit, agak geser. Di sini kita mulai membahas mengenai, bangunan fungsi khusus. Jadi, bangunan fungsi khusus ini tuh, contohnya ya, ini tuh kayak bangunan-bangunan yang istana negara, kayak gitu. Jadi memang dia tuh memiliki fungsi yang khusus, dan memiliki keamanan dan kerahasiaan yang tinggi. Karena fungsinya memang khusus dan berpotensi membahayakan masyarakat jika tidak diatur dengan ketat.
Nah, memang ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan kita, yaitu dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2021. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa kriteria bangunan gedung fungsi khusus. Yang pertama, ada usaha penyelenggaraan bangunan gedung dapat membahayakan masyarakat. Yang kedua, persyaratan perencanaan dan usulnya khusus. Dan tiga, memiliki resiko bahaya yang tinggi. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi, bangunan-bangunan yang memang memiliki fungsi khusus, kayak misalnya ya, misalnya ada pabrik nuklir gitu ya. Dia kan memang berpotensi memiliki bahaya yang tinggi. Dan nuklirnya sendiri bisa membahayakan masyarakat setempat. Makanya dia masuk ke bangunan fungsi khusus. Selain dia memiliki fungsi yang khusus, dia juga membahayakan masyarakat. Kemudian perencanaan dan konstruksinya khusus. Memang dirancang dan memang khusus karena kan nuklir itu juga berbahaya bagi masyarakat. Jadi memang ada pengamannya yang lebih khusus. Maksudnya juga berbeda dengan bangunan-bangunan lain. Kayak misalnya kita bangun hotel, kita bangun rumah sakit pasti beda dong dengan kita membangun pabrik yang berisi nuklir, pasti beda kan? Nah, karena itu bangunan fungsi khusus ini memang didesain untuk eh, nyaman dan aman, menjaga kerahasiaan dan memang memperhatikan lagi bagaimana perencanaannya agar aman dan tidak memiliki resiko bahaya yang tinggi lagi seperti itu. Jadi eh, contoh-contoh lain selain instalasi nuklir nih, yang pertama ada tanah kepresidenan. Nah, presiden kan pasti harus berada di tempat aman dong, karena presiden kita kalau misalnya sampai eh, ada terjadi mungkin kayak pembunuhan seperti itu kan memang harus dijaga benar untuk keamanan dari presiden sendiri. Makanya dia termasuk ke bangunan fungsi khusus. Makanya Istana Presiden ini yang seperti di video ini dia kan memiliki keamanan tingkat tinggi tentunya. Karena tidak semua orang dapat masuk dan karena ada orang yang dilindungi jadi dia berisiko untuk memiliki resiko yang tinggi seperti itu. Selain itu lagi ada instalasi pertahanan, kemudian instalasi keamanan, kemudian bangunan perwakilan NKRI di luar negeri dan bangunan sekolah Indonesia Islam. Nah, kenapa bangunan sekolah Indonesia Islam termasuk bangunan yang apa? Yang memiliki konstruksinya khusus karena menjaga misalnya untuk laki-laki dan perempuan dia kan memang memiliki konstruksi yang khusus ya. Jadi mereka mungkin asramanya dipisah atau mungkin memang ada khusus bangunan untuk gedung putri kemudian ada bangunan khusus untuk putra seperti itu maka dia masuk ke bangunan dengan fungsi khusus karena memang fungsinya sendiri itu khusus dia memiliki fungsi untuk memisahkan lawan jenis agar tidak melakukan zina seperti itu ya. Jadi karena saya tadi sudah masuk sedikit mengenai pokok bahasan materi, di sini akan saya sebutkan saja. Di sini ada bahan penyusun bangunan dan aplikasinya. Jadi ada 4 pokok bahasan materi. Yang pertama ada definisi bangunan, kemudian bahan penyusun bangunan, kemudian ada beton, baja, aspal, dan yang terakhir ada jenis dari bangunan. Nah, baik. Di sini dari definisi bangunan sendiri tuh tadi bangunan itu memang bangunan fungsi khusus itu merupakan bangunan yang memiliki tingkat keamanan dan kerahasiaan yang tinggi dan memiliki fungsi yang khusus. Nah, baik untuk definisi bangunan yang secara umum sendiri, jadi bangunan itu tuh merupakan sesuatu yang stabil, kokoh, dan kuat. Jadi contohnya bangunan sendiri itu tidak hanya gedung atau rumah, tetapi juga jembatan, bendungan, dinding penahan tanah, perkerasan jalan, dan lainnya. Itu termasuk dalam bangunan. Kemudian di sini ada bahan penyusun bangunan. Jadi bahan penyusun bangunan itu ada macam-macam sebenarnya, tapi biasanya yang paling umum itu beton, kemudian ada baja, kayu, bambu, kemudian mungkin ada tambah-tambahan lain seperti aluminium, batu bata, gipsium, aspal, semen, dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tiga bagian ini yang sangat-sangat sering muncul dalam bangunan. Jadi di sini ada beton. Yang pertama, jadi seperti yang kita ketahui, kita sering sekali mendengar kata beton. Jadi beton sendiri kan memang campuran dari semen, kerikil, pasir, dan air. Nah, komponen-komponen ini memang dicampur bersama untuk membentuk pasta yang keras dan kuat
Nah, setelah membentuk pasta tadi, dia itu dicetak kemudian mengalami proses pengerasan. Jadi memang dicetak terus dingin gitu. Beton itu memang memiliki ketahanan tekan yang cukup tinggi dan memiliki ketahanan api dan tahan terhadap perubahan cuaca. Sehingga karena memiliki sifat-sifat yang seperti itu, dia sangat cocok digunakan untuk struktur bangunan seperti kolom, balok, dan plat. Nah, kemudian di sini ada yang kedua, baja. Jadi baja, kalau misalnya melihat dari jembatan Suhat sendiri, seperti yang sering kita lewati sebelum masuk ke Universitas Brawijaya, itu jembatan Suhat itu memang terbuat dari baja kan, seperti yang kita lihat sendiri. Jadi baja itu sebenarnya merupakan logam yang umum digunakan dalam konstruksi. Karena memang baja sendiri itu memiliki kekuatan yang tinggi dan kemampuannya untuk membentuk struktur yang kokoh dan tahan lama. Jadi baja memang digunakan dalam berbagai bentuk seperti balok, profit, plat, dan digunakan sebagai tulangan dalam struktur beton bertulang. Jadi beton itu kan sudah kuat ya. Tapi kalau ditambah baja, jadi namanya beton tulangan. Itu pasti kekuatannya lebih kuat lagi, memiliki kekuatan tekan yang lebih kuat lagi, daya tahan yang lebih kuat lagi, memiliki kekuatan yang lebih kuat lagi, dan bebannya pasti yang diterima dapat lebih besar lagi. Seperti itu. Jadi proses pembentukan baja sendiri itu melewati peleburan, kemudian dicor, setelah dicor atau dicetak itu dia dipadatkan, kemudian dipanaskan ulang untuk mencapai kekuatan yang diinginkan, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ada aspal. Nah, aspal itu eh, dia itu memang seperti campuran yang bisa ketahui, dia itu campuran dari, kan kalau misalnya kita memproses minyak bumi nih, pastikan bahan paling bawah itu tuh aspal. Jadi dia memang warnanya hitam dan dia itu digunakan untuk mencor jalan agar jalannya itu mulus seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada jenis dari bangunan. Jadi bangunan sendiri tuh yang tadi kan contohnya ada gedung. Nah, jadi contohnya itu struktur frame atau portal. Kemudian jembatan, terus atau rangka batang. Kemudian bendungan yang terbuat dari beton, pasangan batu, dan tanah uruk. Kemudian ada dinding penahan yang terbuat dari batu atau beton, dan pengerasan jalan yang terbuat dari beton, aspal, paving block atau sirtu. Dan yang terakhir ada struktur kayu yang merupakan contoh bangunan tradisional yang Jepang itu. Jadi dia memang terbuat dari kayu. Nah, kita bisa next ke slide berikutnya. Nah, jadi di sini, oh ya tadi beton baja aspal udah dijelasin sedikit. Nah, jadi ini ya, tadi udah kan, memang campuran dari semen kerikil dan pasir. Nah, untuk aspal sendiri, selain dia terbuat dari minyak bumi, dia memang bahan dasarnya tuh berasal dari senyawa hidrokarbon. Dan biasanya memang sering digunakan sebagai lapisan permukaan jalan atau landasan dari pesawat terbang, begitu. Terus kita next di sini ada material rekayasa konstruksi. Nah, di sini yang pertama bisa kita lihat ada kayu. Nah, kayu sendiri kan memang sering kita temui ya. Dan banyak digunakan seperti yang kita ketahui dia sering dibuat kusen atau bahkan dibuat bahan bangunan yang lain, penahan. Dari struktur juga kita kan juga pakai kayu itu. Jadi memang kayu itu merupakan salah satu bahan bangunan yang lazim digunakan dalam konstruksi sipil. Jadi memang sifat-sifat kayu sendiri itu memiliki kekuatan dan elastisitas dan kemampuan meredam suara. Makanya dia itu populer dalam dunia konstruksi. Tapi kayu juga memiliki kelemahan. Jadi dia itu rentan terhadap cuaca dan hama. Kayak misalnya kayu-kayu di kusen rumah kita tuh pasti tuh lama-lama kalau tidak kita rawat atau kita biarkan itu pasti terdapat rayap, dan rayap itu menggigit sehingga kayu-kayu di rumah kita tuh keropos. Karena udah keropos jadi kayu kita tuh memiliki ketahanan yang lebih rendah dari sebelumnya, dan konsumsi kita bisa ambruk karena tadi rayap-rayapnya itu yang makan dari kayunya tadi. Nah, jadi penggunaan kayu itu dalam berbagai jenis bangunan juga, mulai dari rumah tradisional, struktur modern, hingga eh, struktur-struktur yang lain. Biasanya rumah-rumah Jepang juga ada yang dari kayu. Kemudian beton.
Nah, beton ini sudah saya jelaskan tadi, singkatnya ya memang sering digunakan dalam dunia konstruksi sipil karena memang kekuatan dan ketahanannya itu bagus. Dan memang cara pembuatannya ya tadi seperti yang saya jelaskan bahwa memang setelah dicampur dengan air, beton, semen, agregat, pasir itu dia dicetak kemudian dikeringkan seperti itu kan. Aplikasi beton sendiri ya banyak dalam bangunan-bangunan. Kelemahannya dari beton ini tuh dia juga rentan terhadap retak dan perubahan suhu. Terus kemudian ada baja. Jadi baja tadi udah saya jelaskan sedikit bahwa memang dia itu bisa dibuat campuran dari beton dan menghasilkan beton tulangan yang memiliki tahanan yang lebih kuat kan. Nah, jadi eh, baja itu punya keunggulan dalam kekuatan dan stabilitas. Jadi memang dia itu ideal dalam struktur bangunan dan infrastruktur. Tapi baja itu sangat rentan terhadap korosi. Jadi untuk mencegahnya itu bisa lewat dicat. Bajanya itu memang dicat biar tahan terhadap korosi. Karena air hujan saja dan tetesan air secara terus-menerus itu bisa membuat baja itu keropos. Yaitu. Kemudian ada bata merah. Nah, bata merah itu adalah bahan bangunan yang terbuat dari tanah liat dan dibakar pada suhu yang tinggi. Proses pembuatannya menghasilkan bata yang kuat dan tahan terhadap panas. Bata merah digunakan dalam konstruksi sebagai material penyokong dan penutup dinding. Kelebihannya, dia itu bisa mengatur suhu dalam bangunan dan ketahanannya terhadap cuaca ekstrim. Jadi memang kalau menggunakan bata merah itu tidak mudah panas. Kemudian selanjutnya ada paving block. Jadi paving block itu tuh merupakan material konstruksi yang terbuat dari campuran semen dan agregat. Jadi memang digunakan untuk permukaan jalan dan lanskap. Paving block ini memiliki kekuatan yang tahan lama dan kemampuan untuk diwarnai dengan kebutuhan estetika. Kalau misalnya kita lihat acara 17-an itu kan paving-paving kan pasti berwarna ya. Nah, karena memang paving ini tuh sangat mudah untuk diwarnai. Jadi dia memang memiliki estetika yang lebih tinggi seperti itu. Tapi dia itu selain itu dia juga memiliki kemampuan drainase yang baik. Jadi tanah itu tidak mudah kering karena memang paving block sendiri itu ada apa ya, ada selanya gitu, ada jedanya. Jadi air itu kemungkinan masuk tanah dan membuat penyerapan atau drainase lebih baik lagi seperti itu. Kemudian yang terakhir kita ada aspal setelah saya jelaskan tadi sama aja. Yaitu dari gabungan senyawa hidrokarbon dan memang kelebihan dari aspal sendiri itu untuk menahan beban kendaraan dan tahan terhadap cuaca dan kemampuan untuk memperpanjang umur dari jalan tersebut. Tapi aspal juga rentan terhadap panas dan berat kendaraan yang berlebihan seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.